Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Alta. Ya, mohon maaf Bu ya, saya mengganggu waktunya Ibu. Jadi ini Bu, saya punya masalah ini dalam kelas saya, yaitu beberapa siswa itu tidak aktif Bu dalam proses pembelajaran. Jadi saya ingin meminta solusi bagaimana jika sehingga siswa saya ini bisa aktif kembali dalam proses belajar. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa Bapak tersebut di kelas, Pak? Iya, terkait dengan yang saya sudah lakukan kemarin itu saya mengajar sudah beberapa model pembelajaran yang saya gunakan. Salah satunya yang terakhir itu saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dan pada saat saya melakukan proses pembelajaran pada kegiatan inti itu saya menemukan banyak siswa saya yang tidak aktif dalam belajar. Saya sudah berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka untuk berdiskusi dalam kelompoknya. Namun ya aktif sebentar, tiba-tiba ketika saya beralih lagi kepada kelompok lain untuk meninjau bagaimana hasil diskusinya, ya maka kembali tidak aktif. Saya coba juga berkomunikasi dengan mereka, ada apa, kenapa bisa demikian, dan mereka mengatakan bahwa teman saya Bu, Pak tidak aktif dalam proses diskusi, dia diam. Kemudian juga ini juga Bu, teman saya juga katanya tidak asik dengan teman kelompoknya, ingin pindah dengan kelompok lain. Dan juga beberapa siswa juga dia sering duduk di kelompok lain, tidak mau duduk dalam kelompoknya untuk bersama-sama berdiskusi menyelesaikan permasalahan dari tugas yang sudah saya berikan. Saya juga kurang tahu bagaimana saya harus melakukannya itu, tapi saya sudah berusaha dengan baik bagaimana mengakomodir, memfasilitasi mereka dalam proses belajar. Namun tetap saja masih ada juga beberapa siswa, ya justru sekitar sebagian siswa yang tidak aktif dalam proses belajar. Kalau boleh tahu Pak, siswanya Bapak yang tidak aktif itu ada sekitaran berapa orang Pak? Ya kalau misalkan siswa saya itu di kelas 7 itu ada 21 orang, dan itu yang tidak aktif kalau saya lihat ya sekitar adalah 11 orang atau 10 orang yang tidak aktif. Berarti yang tidak aktif ini setengahnya dari jumlah kelas Bapak ya? Iya Bu, jadi seolah-olah saya ini merasa tidak berhasil dalam proses belajar mengajar di dalam kelas karena tidak aktifannya mereka Bu. Jadi saya juga sempat bimbang apa yang perlu saya lakukan waktu itu. Bapak sudah melakukan komunikasi dengan siswa-siswa Bapak tersebut? Saya juga sudah melakukan komunikasi, sudah mengajak mereka berdiskusi, melakukan refleksi, dan ya begitu hasil refleksinya mereka bahwa mereka tidak nyaman dengan teman kelompoknya, kemudian juga tidak paham tentang soal yang saya berikan, kemudian juga tidak asik, ya mereka berterus terang juga tidak asik dalam berdiskusi. Begitu. Kalau dari Bapak sendiri, apakah Bapak ini standby terus di dalam kelas atau Bapak sempat meninggalkan kelas? Kenapa sampai bisa ada beberapa siswa Bapak itu yang tidak aktif dalam proses diskusi? Iya, sebenarnya saya di dalam kelas terus, saya selalu memantau kondisi siswa saya, tapi kan saya tidak bisa fokus dalam satu kelompok terus. Saya juga harus berkeliling ke dalam kelompok lain, dan juga ya itulah saya kan tugas-tugasnya kan sama ya antara kelompok ini dan kelompok lain. Jadi saya juga habis memfasilitasi di sini, bahkan membantu mereka, terus pindah lagi di kelompok lain. Gitu. Nah, kira-kira pembelajaran ideal seperti apa yang Bapak inginkan, pembelajaran di kelas Bapak itu? Sebenarnya pembelajaran yang ideal yang saya harapkan mereka bisa berdiskusi aktif, kemudian juga mereka bisa nyaman dengan teman kelompoknya, kemudian juga
Selain itu mereka juga bisa nyaman dalam belajar, semangat. Intinya saya inginkan sesuai dengan visi saya itu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi mereka berinisiatif, mau belajar dengan mandiri, mencari sumber belajarnya, menemukan sendiri proses belajarnya sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Gitu. Selanjutnya, kira-kira apa rencana Bapak untuk melangsungkan proses pembelajaran yang ideal tersebut? Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sebenarnya saya memang ingin merancang sebuah proses pembelajaran di dalam kelas itu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat mereka dalam proses belajar, Bu. Begitu. Mungkin kalau boleh kasih saran, Pak, Bapak bisa mencoba proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak? Oh iya ya, model pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti kira-kira model pembelajaran itu, Bu, yang lebih baik dari model pembelajaran yang saya gunakan selama ini ya, Bu ya? Kalau sesuai deskripsi cerita yang Bapak barusan beritahu ke saya, menurut saya itu sangat cocok, Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi ini dia memetakan murid sesuai dengan gaya belajarnya, Pak. Oh, begitu ya. Jadi memang ilmu pembelajaran berdiferensiasi ini saya sudah pernah dengar, tapi saya juga sebenarnya belum pernah melakukan dan saya juga tidak mengetahui seperti apa model pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dan saya juga sebenarnya bingung harus berkomunikasi dengan siapa, sehingga saya mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian juga terus terang saya juga ini malu juga kalau mau berkomunikasi dengan teman-teman guru lain bahwa saya tidak tahu dan model pembelajaran tersebut sebenarnya. Saya bisa bantu jelaskan sedikit, Pak, tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi pembelajaran ini dia yang pertama itu kita petakan siswa sesuai gaya belajarnya dengan melakukan tes diagnostik, ya. Kemudian setelah itu nanti siswa kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Misalnya ada siswanya Bapak yang senang pembelajaran PJOK, berarti dia senang banyak bergerak kan? Nanti kita bisa kelompokkan dia di kelompok kinestetik. Terus misalnya ada siswanya Bapak yang lebih senang melihat video misalnya atau melihat gawai, itu bisa kita kelompokkan dia di kelompok visual. Dan misalnya lagi ada siswanya Bapak yang senang mendengar, kemudian senang juga melihat, itu nanti kita kelompokkan dia di kelompok audiovisual, Pak. Seperti baik, itu. Baik, Bu. Selanjutnya, kapan rencana Bapak akan melakukan perbaikan atau solusi untuk masalah Bapak ini? Tentunya, Bu, kalau dari saya sebelum saya memulainya tentu saya harus mencari dulu, Bu, sumber-sumber referensi lagi supaya saya lebih mengetahui terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian juga mengenai kapan waktunya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian juga mungkin saya akan mempelajarinya melalui platform Merdeka Mengajar. Begitu, Bu. Oke, saya rasa lebih cepat dilaksanakan ini akan lebih baik, Pak. Sehingga masalah Bapak dalam menghadapi siswa yang tidak aktif ini akan segera teratasi. Jadi kelas Bapak juga akan lebih menyenangkan, siswa Bapak juga akan belajar sesuai dengan apa yang mereka mau, dan tentunya nanti pembelajaran Bapak akan terjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh iya, Bu, memang Bu, jadi saya memang berencana ini dalam waktu dekat, mungkin beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan Bu, saya akan melakukannya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ya. Ya, baik, Pak. Oh, ya, oke, Bu. Terima
Terima kasih. Minta maaf ini Bu ya mengganggu waktunya. Saya juga mau berencana mulai belajar tentang pembayaran berdifferensiasi. Assalamualaikum Iya. Bu. Waalaikumsalam, Pak.